dalam Al-Quran mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Makhluk yang paling buruk adalah orang-orang kafir. Mereka itu hanya hebat di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam, Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang benar, agama Islam, dan agama ini akan dimenangkan, diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak mau beriman. Walau karihal munafiqun, walaupun orang-orang munafik itu tidak mau beriman. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak mau beriman. Agama Islam adalah agama Allah. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau kita lihat jumlah manusia sekarang mungkin sudah 8 miliar lebih yang beragama Islam. Menurut kita orang Islam 2 miliar. 2 miliar. Berarti 5 miliar lagi kafir. 5 miliar kafir. Ada kafir yang beragama Yahudi, Kristen, komunis, tidak percaya kepada adanya Tuhan, dan macam-macam selain Islam adalah kafir. Setiap kafir menurut ayat Al-Quran adalah penghuni neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal lagi, kekal di dalam neraka. Jadi kan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelek-jelek kita, miskin-miskin kita, bodoh-bodoh kita, secara akidah kita sudah benar, sudah mendapat hidayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dalam agama yang benar, agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita menjalankan syariatnya menurut kemampuan. Tapi kalau tidak mampu, surga juga. Tentu kita terus berdoa kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita, supaya kita menjadi penghuni surga di hari akhirat. Jangan terpengaruh dengan majunya Israel, Yahudi. Jangan.
Jangan terpengaruh dengan majunya Inggris, Amerika, Perancis dan kafir-kafir yang lain. Jangan. Dalam Al-Quran mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Makhluk yang paling buruk adalah orang-orang kafir. Mereka itu hanya hebat di dunia. Kalau sudah mati ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Neraka itu adalah tempat yang paling buruk. Tapi bagaimana kalau kita orang Islam ini tidak salat, tidak puasa, bermaksiat kepada Allah, dibakar dulu dalam neraka. Itu tahunnya jangan tanya, ribuan tahun, baru habis dosa, baru masuk surga. Tetapi kalau kita ini mendapat taufik dan hidayah dari Allah, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah meninggalkan perintah-perintah Allah, kita tidak pernah dibakar, malah menjadi calon penghuni surga yang penuh nikmat di dalamnya. Karena itu perlu kita ketahui. Banyak orang tidak kita ketahui. Ada SMS dari ke saya, Samir, kenapa Allah tidak menolong Palestina? Kenapa Allah tidak menolong Palestina? Saya menjawab kepada bapak ini, Allah selalu menolong Palestina. Pertolongan Allah itu dekat. Jadi Nasrullah Fathul Qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Tunggu. Karena orang beriman itu tidak pernah rugi. Orang-orang yang tewas di jalur Gaza, anak-anak, janda, orang tua, orang-orang siapa saja yang pejuang itu mendapat syahid, penghuni surga. Alhamdulillah, salah ucap tadi. Penghuni surga bukan penghuni neraka. Penghuni surga mereka itu. Nah, kalau mati si kafir, tentara Amerika mati, tentara Yahudi mati, selamat jalan ke neraka wahai jahannam laknatullah. Sebenarnya untuk apa kita emosi, ya? Tapi itulah keimanan kadang-kadang. Keimanan menyebabkan kita tidak mampu menahan emosi. Itu jalur Gaza itu kecil, mungkin sebesar Aceh besar. Untuk apa Amerika ke sana? Untuk apa Inggris ke sana? Hanya ingin membunuh orang Islam. Di mana otak? Afala ta'qilun? Afala ya'lamun? Apakah kamu tidak punya otak? Tidak kamu berpikir? Kamu hebat. Amerika hebat. Inggris hebat. Negara adik kuasa. Hebat sekali. Profesor-profesor, doktor-doktor yang cipta itu semua. Tetapi tidak punya akhlak, tidak punya kasih sayang terhadap manusia. Dengan senjata-senjata canggih mereka itu, mereka membunuh hamba-hamba Allah yang tidak berdosa. Di mana otaknya? Nol otaknya. Maka dalam Al-Quran juga dikatakan manusia seperti itu balhum adallu, lebih sesat dari binatang. Jadi Amerika itu lebih sesat dari binatang.
Inggris dan negara-negara pendukung Yahudi itu, ulaika kal al'am balhum adallu. Mereka itu seperti binatang, malah lebih sesat dari binatang. Nah, kan aneh ya. Rupanya saya tadi malam terus belajar di internet, di mana-mana, supaya kita banyak wawasan. Apa yang kita dapatkan? Rupanya ada dua blok. Memang sudah lama blok itu. Blok barat, orang-orang Kristiani, Kristen, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, dan lain-lain. Blok satu lagi namanya blok timur. Itu umumnya orang komunis, Cina, Korea Utara, Uni Soviet, Rusia sekarang ini. Kita lihat terbelah. Satu pihak mendukung orang Kristen mendukung Yahudi. Negara-negara Kristen mendukung Yahudi. Negara-negara komunis mendukung Palestina. Cina, Korea Selatan, Uni Soviet, Yaman ada komunis di situ, walaupun tidak berkuasa lagi. Orang Cina, orang Syiah juga pendukung Palestina. Iran, Houthi, Hizbullah, pendukung Palestina. Di mana Mesir? Di mana Arab Saudi? Di mana Turki? Itu negara-negara Islam yang kuat ekonomi dan militernya. Turki itu kuat, Mesir kuat, Arab Saudi kuat. Mereka sudah lama tidak merdeka. Kalau mereka ingin berbuat sesuatu, harus berkonsultasi dulu dengan bapak mereka. Siapa bapak mereka? Bapak mereka adalah Amerika Serikat. Bapak Arab Saudi, bapak Mesir, bapak Qatar, bapak Abu Dhabi, Kuwait, Irak adalah Amerika Serikat. Kamu anak saya ingin jadi anak durhaka atau ingin membantu Palestina, saudaramu? Oh bapak jangan, saya anak bapak, gitu kata Amerika, kata Arab Saudi, kata Mesir. Kan sedih ya? Berbapak kepada orang kafir, meninggalkan orang muslim, meninggalkan saudara mereka yang sedang dibunuh oleh Yahudi. Sedih. Tetapi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita masih punya kekuatan yang luar biasa. Apa kekuatan orang-orang Islam, orang-orang Palestina? Iman kepada Allah SWT. Allah akan membantu, Allah akan menerima doa hamba-hambanya yang sedang dianiaya. Palestina akan menang. Kafir-kafir yang zalim terhadap Palestina akan kalah. Dan negara-negara Islam yang tidak membantu saudaranya akan diakhiri oleh Allah di abad ini. Nanti tidak ada lagi negara itu. Akan diakhiri oleh Allah, dan Allah akan menggantikan dengan orang-orang itu juga. Akan
akan diganti oleh Allah. Sekarang kerajaan, nanti jadi republik. Mereka yang berkuasa akan hina, orang lain akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberi nikmat yang banyak kepada Arab Saudi, kepada Kuwait, Qatar, Abu Dhabi. Apa? Minyak dan gas. Minyak dan gas. Seandainya Arab Saudi setuju, nyaluh dan niat leu ja umrah dengan haji. Punya tajak, ilun haji kali ruaga umrah lagi. Punya tajak alam habis tu. Nya ceramahnya diterjemah dalam bahasa Arab. Tapi kita punya Allah, tidak perlu takut. Kalau Arab Saudi tidak mau membantu Palestina, kerajaan itu akan hancur. Akan hancur. Allah akan menggantikan dengan kekuasaan-kekuasaan yang lain. Seharusnya Arab Saudi di depan membantu Palestina. Mesir, Turki justru ingin membuka hubungan diplomatik. Siapa bidannya? Bidannya Amerika. Kamu Arab Saudi harus baik-baik dengan Israel. Kamu Indonesia harus baik-baik dengan Israel. Jadi Amerika sedang menggoda Arab Saudi dan menggoda Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau ini terjadi, tamatlah cerita hana mungkin li merdeka Palestina. Hana mungkin li. Karena negara Islam yang terkuat, yang banyak penduduknya, Arab Saudi dan Indonesia. Arab Saudi kuat ekonomi, Indonesia kuat umat Islam, banyak umat Islam. Tetapi ketika ada hubungan diplomatik dengan Israel, ada perjanjian-perjanjian nanti. Kalau kami bunuh orang Palestina, jangan ngomong-ngomong. Gitu kan? Apa yang terjadi? Turki itu hebat. Jadi Erdogan itu hebat, tapi harus diam sekarang karena sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Begitu juga Qatar itu sangat kaya. Harus diam karena sudah membuka hubungan diplomatik dengan Yahudi. Mesir diam karena sudah membuka hubungan diplomatik Bahrain dan sebagainya. Tapi kita punya Allah. Allah lebih kuat dari rencana manusia. Wa makaru wa makar Allah. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Sejarah memang membuktikan, ya. Sudah beribu-ribu tahun perang salib itu dimulai tahun 1100 dulu. Dan perang salib itu 300 tahun. Orang-orang Kristen dari Eropa yang maju ingin menghancurkan Islam. Pusat perang salib itu memang di Palestina dan Suriah. Tetapi Islam tidak pernah kalah. Memang pernah lepas, Palestina itu pernah lepas 150 tahun di tangan orang Kristen. Tetapi Salahuddin Ayyubi merebut kembali. Sampai sekarang masih di tangan Islam, ya. Maksudnya Masjidil Aqsa itu masih di tangan Islam, walaupun tanah-tanahnya sudah direbut oleh Yahudi. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, terakhir ini ada 5 sebab Islam tidak bisa dikalahkan. Yang pertama, janji-janji Allah dalam Al-Quran bahwa ini agama Allah, tidak bisa dikalahkan oleh orang kafir. Yang kedua, hadis sahih bahwa akan terjadi perang antara orang Yahudi dan orang Islam dan akan dimenangkan oleh orang Islam. Itu hadis sahih, bukan satu hadis, banyak hadis.
Yang ketiga, realita, sejarah. Tidak pernah orang Islam kalah, walaupun orang itu turun semua. Waktu perang salib 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 perang salib itu 300 tahun. Jadi Paulus Urbanus II menginstruksikan, ini perang suci, perang agama, perang salib. Mereka kumpulkan dana, mereka datang ke Yerusalem, ingin merebut Yerusalem. Ada Amerika, Inggris, Perancis, negara-negara lain, negara-negara Kristen, tetapi tidak berhasil. Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah, tidak bisa mereka kalahkan. Yang ke satu tadi ayat-ayat Al-Quran tentang kemenangan Islam. Yang kedua hadis-hadis Rasulullah. Yang ketiga realita sejarah. Ada yang keempat. Yang keempat, orang-orang Islam berperang karena Allah. Perintah Allah, jihad fisabilillah. Perintah Allah. Orang Islam berjihad karena perintah Allah. Kalau menang mendapat ghanimah, harta rampasan perang, halal. Kita ambil semua harta orang kafir, halal. Karena orang kafir itu kalah kalau menang kita. Dan mereka kita turunkan statusnya menjadi budak. Nah, orang kafir itu kita jadikan budak, halal. Kita suruh kerja, kita hinanya. Yang tidak boleh melanggar hak asasi tentunya. Kalau kalah bagaimana? Kalau kalah kita orang Islam, kalau meninggal mati, kalau syahid masuk surga. Ini perang dalam Islam. Bagaimana orang kafir memerangi orang Islam? Orang kafir memerangi orang Islam, mereka sebenarnya mereka membantu taghut. Siapa itu taghut dalam Quran? Taghut itu setan. Orang kafir, orang Yahudi sekarang itu sedang membantu setan, tapi mereka tidak sadar. Kenapa mereka membantu setan? Karena dalam kitab mereka, kitab Taurat dan kitab Injil yang mereka gunakan sekarang, tidak pernah dalam kitab itu disuruh melanggar hak asasi, membunuh manusia yang tidak bersalah. Tidak pernah. Siapa yang menyuruh membunuh anak-anak, membunuh orang tua? Siapa? Bukan kitab Taurat, bukan Injil yang mereka gunakan, tetapi yang menyuruh itu adalah setan, iblis. Jadi orang-orang kafir itu berperang karena takut, karena iblis, karena setan. Mereka manusia tapi sudah jadi setan. Maka mereka akan diberi satu tanda oleh Allah, ketakutan. Orang muslim diberi oleh Allah keberanian. Kalau orang tentara-tentara Palestina itu beriman bertakwa, diberi keberanian oleh Allah SWT. Orang kafir akan dicabut keberanian, diberikan oleh Allah ketakutan. Maka di YouTube kita lihat mereka sangat kuat, dibantu oleh Amerika, Inggris, tetapi belum kalah. Saudara-saudara kita orang Palestina berjuang terus dan sudah cukup banyak menewaskan orang Yahudi dan tentara Amerika. Ini juga berkat doa 2 miliar kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk kita. Kita doa terus, kita berdoa terus, siang dan malam kita berdoa, seperti doa yang diucapkan oleh Pak Imam kita tadi.
Kita minta kepada Allah supaya Allah menghancur leburkan orang-orang kafir itu, memporak-porandakan pasukan-pasukannya, supaya Allah menolong orang-orang Islam yang beriman bertakwa kepada Allah. Dan Allah juga akan kita minta kepada Allah supaya pendukung-pendukung Yahudi juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Islam yang kaya raya tidak mau membantu Palestina, negara-negara Islam yang kaya raya tidak mau membantu Palestina, supaya Allah gantikan rezim-rezim itu. Kita doakan, tidak dosa. Tidak dosa kita berdoa. Tetapi ada yang lebih baik. Misalnya begini. Tapi ini bukan urusan saya, ini menurut ulama bagaimana? Kita tanya sama ulama nanti. Sekarang misalnya doanya terbalik. Ya Allah ya Tuhanku, berilah hidayah dan petunjuk kepada orang-orang kafir Amerika, Inggris, supaya berpihak kepada Palestina. Nah, misalnya, boleh? Jangan lagi kita minta mereka hancur, dicerai-beraikan oleh Allah, supaya dibantu Palestina. Kemudian kita doa, ya Allah berilah petunjuk dan hidayahmu kepada bangsa Amerika, bangsa Inggris, supaya berpihak kepada Islam. Ya Allah, karena mereka menggunakan minyak-minyak yang Engkau ciptakan di dalam bumi, ya Allah. Jadi kalau Arab Saudi tidak memveto negara-negara Teluk, negara Islam, jangan jual minyak kepada Israel. Semua jet-jet tempur tidak punya minyak. Jadi Iran menyarankan, Indonesia juga menyarankan embargo minyak kepada Israel. Tetapi Arab Saudi bergetar seperti anak burung yang kena hujan. Jangan, marah bapak saya nanti ya mereka. Maka sampai sekarang minyak-minyak yang digunakan oleh pesawat-pesawat Israel adalah minyak Arab. Jadi orang Arab menghasilkan minyak, orang Arab membunuh dirinya. Ketika orang-orang Arab itu tidak menggunakan akal sehatnya. Maka kita terus berdoa kepada Allah supaya Allah memberi yang terbaik untuk Islam. Itu kita harapkan. Hanya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun,
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي